Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang akuntansi pajak atas persediaan yang diampu oleh Ibu dosen Santi Octaviani, SCMAKT. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 4, Anggi Bella Rosadi dan Mega Dwianti. Selamat menyaksikan akuntansi pajak atas persediaan. Di sini ada beberapa materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama tentang definisi akuntansi persediaan. Yang kedua, pengukuran dan penilaian persediaan. Yang ketiga, pengakuan dan penyediaan persediaan. Yang keempat, penyajian dan pengungkapan persediaan. Yang kelima, persediaan pada akuntansi pajak. Dan yang keenam, studi kasus. 1. Definisi akuntansi persediaan. Akuntansi persediaan. Persediaan merupakan salah satu aktiva yang paling aktif dalam operasi kegiatan perusahaan dagang. Persediaan juga merupakan aktiva lancar terbesar dari perusahaan manufaktur maupun dagang. Pengaruh persediaan terhadap laba lebih mudah terlihat ketika kegiatan bisnis sedang berfluktuasi. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan barang terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, bahan baku dan bahan penolong. Yang kedua, supplies pabrik. Yang ketiga, barang dalam proses. Dan yang keempat, produk selesai. 2. Pengukuran dan penilaian persediaan. Pengukuran. Dalam pengukuran persediaan, bahwa persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto. Mana yang lebih rendah? Biaya persediaan dimaksud dalam PSAK nomor 14, biaya persediaan harus meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Penilaian persediaan. Yang pertama, metode tanda pengenal khusus. Yang kedua, metode rata-rata. Yang ketiga, penilaian dengan pendekatan arus harga pokok atau cost basic flow approach. Penilaian persediaan selain arus harga pokok. Dalam pendekatan ini ada 3 metode yang digunakan, yaitu yang pertama, lower cost of market, yaitu metode harga terendah antara harga pokok dan harga pasar. P. Gross profit method. Metode laba kotor ini bersifat estimasi dalam penilaian persediaannya. C. Retail method. Metode eceran ini menilai persediaan akhir dengan menghitung terlebih dahulu nilai persediaan akhir berdasarkan eceran. 3. Pengakuan dan penyajian persediaan. Ini di sini dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mega Dwianti. Kepadanya saya persilakan. Materi yang ketiga yaitu pengakuan dan penyajian persediaan. Pengakuan merupakan pencatatan suatu item dalam akuntansi yang selanjutnya akan disajikan dalam laporan keuangan. Pengakuan membutuhkan konsep untuk menentukan laporan dan bagaimana transaksi keuangan dapat diakui sebagai unsur dalam laporan keuangan. Ada 2 metode pencatatan barang dagang yang digunakan oleh perusahaan barang dagang, yaitu yang pertama, metode periodik. Pencatatan barang dilakukan oleh perusahaan barang dagang melalui akun penjualan untuk transaksi penjualan barang dan akun pembelian untuk transaksi pembelian barang. Metode yang kedua yaitu metode permanen. Pencatatan barang dagang dilakukan secara permanen atau terus-menerus, detail atau terperinci pada setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan barang dagang. Pencatatan yang harus dilakukan jika menggunakan metode permanen yaitu yang pertama, dalam rekening persediaan barang dagang, yang kedua, harga pokok penjualan, yang ketiga, rekening pengendalian. Materi yang keempat yaitu penyajian dan pengungkapan persediaan. Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Persediaan yang disajikan adalah jumlah persediaan hasil opname fisik yang dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Persediaan di neraca atau laporan posisi keuangan menggambarkan nilai-nilai persediaan pada tanggal penyusunan neraca atau laporan posisi keuangan. Sedangkan di laporan laba rugi persediaan akan muncul dalam perhitungan harga pokok penjualan. Materi yang kelima yaitu persediaan pada akuntansi pajak. Akuntansi perpajakan persediaan dari sisi praktik akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Tidak ada perbedaan prinsip dalam metode pencatatannya, sehingga metode pencatatan yang dapat digunakan adalah sistem perpetual, baik rata-rata maupun FIFO, atau metode pencatatan fiskal
yang ada pada penjelasan pada pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut, bahwa persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan, yang pertama average, yang kedua FIFO. Ini ada contoh studi kasus. Tanggal 3 Maret 2020, PTB membeli 100 unit barang dagangan dengan harga 5 juta secara tunai, dan itu harga tersebut belum termasuk PPN. PTB telah dikukuhkan sebagai PKP sejak 31 Januari 2020. Pembukuan atas persediaan dilakukan secara perpetual. Jurnal untuk transaksi tersebut yaitu 3 Maret 2020, persediaan barang dagangan didebit sebesar 5 juta, pajak masukan didebit sebesar 500.000, dan kas sebesar 5.500.000 di kredit. Pajak masukan itu dari mana 500.000? Yaitu dari 10% dikali 5 juta, hasilnya 500.000. Itu 10% itu dari mana? Karena tadi 5 juta tersebut belum termasuk PPN. Jadi kita hitung dulu biar sudah termasuk PPN. Jadi 10%. 10% dikali 5 juta itu yaitu 500.000. Jadi 5 juta, jadi persediaan barang dagangan 5 juta di debit, pajak masukan 500.000 di debit, dan kas bank di kredit sebesar 5.500.000 itu dari 5 juta ditambah 500.000. Harga 1 unit barang dagangan adalah 5 juta dibagi 100 unit. Itu 500.000. Pada tanggal 31 Maret 2020, PTB menjual 30 unit barang dagangan secara tunai dengan harga jual per masing-masing unit sebesar 70.000, belum termasuk PPN. Jurnal transaksi tersebut yaitu 3 Maret 2020, kas bank didebit sebesar 2.310.000, pajak keluaran di kredit sebesar 210.000, penjualan di kredit sebesar 2.100.000. Itu kas di bank kenapa 2.310.000? Itu dari penjualan 2.100.000 dan pajak keluaran 210.000. Itu 210.000 itu dari mana? Yaitu dari 10% dikali 2.100.000. Nah, itu 2.100.000 itu dari mana? Yaitu dari 70.000 dikali 30 unit. Karena pada tanggal 31 Maret 2020 itu si PTB itu menjual 30 unit barang dagangannya. Dan dijual per masing-masing unitnya itu 70.000. Jadi 70.000 dikali 30 itu 2.100.000. Setelah itu belum termasuk PPN. Kita hitung PPN-nya 2.100.000 dikali 10% itu hasilnya 210.000. Jadi kas di bank di debit itu sebesar 2.310.000. Harga pokok penjualan 1.500.000, persediaan barang dagangan 1.500.000. Itu dari mana? Itu dari 30 unit dikali 500.000. Itu hasilnya 1.500.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mega Dianti. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya catatan pada studi kasus. Pajak keluaran 10% dikali Rp2.100.000 sama dengan Rp210.000. Persediaan barang dagangan yang tersisa dan tercatat dalam pembukuan PTB per tanggal 31 Maret 2021 adalah 70 unit dikali Rp50.000 sama dengan Rp3.500.000. Jika PTB belum dikukuhkan sebagai PKP, maka jurnal pada saat pembelian barang dagangan sebagai berikut. Pada tanggal 3 Maret 2021, persediaan barang dagangan pada kas bank sebesar Rp5.500.000. PTB tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya sehingga pajak masukan dimasukkan sebagai harga perolehan barang dagangan. Jadi, 1 unit barang dagangan adalah Rp5.500.000. Dibagi 100 unit sama dengan Rp55.000. Jurnal transaksi penjualan pada tanggal 3 Maret 2021, kas bank pada penjualan sebesar Rp2.100.000, harga pokok penjualan pada persediaan barang dagangan sebesar Rp1.650.000.
Rp1.650.000 ini dari 30 unit dikali 55.000. Karena bukan PKP, maka PTB tidak dapat memungut pajak keluaran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.